Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan konseling secara individual tentang bagaimana cara membuat belajar dengan nyaman di sekolah ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, sebaiknya kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Nah, Ananda, kamu kan udah sekolah di sini selama 1 tahun. Nah, menurut kamu tuh bagaimana cara kamu membuat kamu belajar itu merasa nyaman gitu di kelas kamu? Yang pertama ya, Bu ya, kita tuh harus mengenal semua teman satu kelas. Ya, Kita nggak boleh namanya memilih teman atau berkelompok-kelompok dengan kubu masing-masing. ya, Karena kan dalam proses belajar mengajar kita tuh harus membutuhkan rasa damai, kayak tenang, nyaman, kayak semuanya tuh bisa bonding satu kelas gitu loh, Bu. Kan itu bakal beda kan. Kalau misalkan kita nggak bisa mengenali satu sama lain, pasti kita juga akan merasa kayak, wah ini anak gimana nih kalau aku ngobrol sama kayak dia, kaku gitu ya. Iya. Jadi kita kayak nggak merasa nyaman gitu, kita juga nggak bisa jadi diri kita sendiri. Iya, betul. Itu sih, Bu, menurut saya. Nah, terus ada nggak sih yang kadang-kadang suasana kelas itu membuat kamu nggak nyaman tuh, ada apa enggak? Ada sih, Bu. Misalkan Waktu pelajaran gitu, Iya. waktu ibu guru menerangkan dengan serius, waktunya serius tuh teman saya tuh tiba-tiba nyeletuk sesuatu yang bikin kayak yang nggak penting sih, tapi kayak semuanya tuh bisa ketawa gitu loh, Bu. Kayak oh my god, lelucon gitu ya. iya. Itu menurut kamu itu membuat kamu nggak nyaman? Nggak nyaman tapi seru, karena kan setiap pembelajaran kita tuh perlu intermezzo dong. Kalau Iya, misalkan betul. kita 2 jam kita belajar matematika serius, terus yang ada kita jenuh di kelas. Iya, Jadi betul. tuh sebetulnya hal-hal seperti itu tuh diperlukan. Cuman kalau pas waktu ibu guru sedang serius, tiba-tiba dia seperti itu kan kayak, wah ini anak ngapain sih gitu loh. Iya kan, itu harus waktunya yang tepat gitu Iya. ya. Terus apa cara kamu untuk membuat rangkuman atau ringkasan buat kamu bisa belajar dengan cepat itu gimana? Yang pertama, saya pasti membaca materi terlebih dahulu. Kemudian saya rangkum sesuai apa yang sudah ada di otak saya. Ya, terus? Saya tidak bisa, Bu, merangkum dengan kayak membaca terus kita rangkum sesuai dengan rangkuman itu. Sesuai dengan materi pemahaman yang sudah saya tangkap. Seperti itu, Bu. Karena dengan cara seperti itu saya akan lebih mudah untuk paham. Kamu lebih nyaman belajar dengan menggunakan LCD atau proyektor atau yang diterangkan guru? Kan biasanya itu kan ada kan guru yang malas menerangkan, kita cuma ditampilkan dengan proyektor terus kita suruh membaca dan memahami sendiri, atau yang guru menjelaskan tapi kita bisa mengerti dengan penjelasan dong pastinya, tidak hanya dengan gambar. Tapi kan biasanya tuh banyak kan anak-anak sekarang tuh kayak malas gitu kan belajar. Biasanya kalau yang ditampilkan proyektor dia tuh seneng, soalnya tuh kayak gurunya kayak enggak gimana ya, enggak merduliin nanti ini anaknya bisa apa enggak, mengerti apa enggak. Nah, itu tanggapan kamu gimana? Itu kayak perlu kayak kita harus sadar diri gitu loh, tau gak sih, Bu? Karena kayak nggak semua anak tuh bisa memahami dengan cepat. Jadi tuh banyak anak di kelas saya tuh kayak lebih suka jika ibu guru tuh marah-marah, jika ibu guru tuh kayak lebih memperhatikan kita. Karena kalau ibu guru marah karena kita nggak bisa tuh tandanya ibu guru tuh lebih memperhatikan kita. Iya, berarti itu lebih suka dijelaskan oleh guru. Iya, karena kalau di rumah ya, Bu ya, kita tuh udah sering banget nih baca lewat buku. Iya, betul. Masa di sekolah kita disuruh baca lagi? Capek banget. Terus bagaimana cara kamu untuk mengajak teman kamu itu agar lebih giat lagi belajarnya? Biasanya kan ada tuh dari guru kan kita dikasih tugas untuk berkelompok. Nah, pasti di antara anggota kelompok kita tuh ada yang nggak mau ikut ngerjain, yang nggak mau ikut mengerjakan dengan kelompok gitu. Itu bagaimana cara kamu mengajak teman kamu? Karena kita sudah SMA ya kan, Bu. Iya. Mereka juga pasti sudah mempunyai pemahaman masing-masing. Pertama-tama yang kita lakukan, saya dan rekan-rekan kelompok saya itu pasti bakal ngomong kayak, kita nggak butuh kamu,
Jadi kamu yang membutuhkan ini. Jadi kita tuh sama-sama membutuhkan nilai, bukan kita membutuhkan kamu. Iya betul. Oke, baik Ananda, Ibu rasa konseling kita pada pagi hari ini sudah cukup. Terima kasih waktunya dan sampai jumpa. Ya Bu, terima kasih Bu.